Hai, bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal bahasa Indonesia kelas 7, materi teks deskripsi bersama Anton Gatah. Soal nomor 1, berikut ini yang bukan merupakan struktur dari teks deskripsi adalah A. Penutup, B. Deskripsi bagian, C. Cara membuat, D. Identifikasi atau pernyataan umum. Kalian tentu masih ingat, teks deskripsi itu strukturnya terdiri dari 3 bagian, yaitu identifikasi, sering disebut juga dengan deskripsi umum atau pernyataan umum. Yang kedua bagian deskripsi bagian, dan yang ketiga bagian simpulan. Nah, simpulan merupakan bagian dari teks deskripsi yang posisinya boleh ada pun boleh tidak. Simpulan itu adanya di bagian akhir sehingga identik juga dengan penutup. Sehingga dari alternatif jawaban yang ada ini yang termasuk struktur teks deskripsi adalah penutup, deskripsi bagian, dan identifikasi. Maka jawabannya adalah yang C. Cara membuat biasanya merupakan bagian dalam teks prosedur. Soal nomor 2. Bacalah cuplikan teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 2 sampai dengan 3. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja memiliki rumah adat ini berada di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrikang, Sulawesi Selatan. Objek yang dideskripsikan adalah A. Rumah adat, B. Masyarakat Toraja, C. Suku Toraja di Kabupaten Enrikang. Jika kita cermati, paragraf tersebut berisi gambaran sebuah rumah adat yang bernama Tongkonan yang dimiliki oleh suku Toraja. Hal itu tertuang pada kalimat pertama paragraf tersebut. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Kemudian diperjelas dengan tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini adalah yang A. Rumah adat. Soal nomor 3. Bacalah cuplikan teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini berada di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrikang, Sulawesi Selatan. Dalam teks deskripsi, bagian tersebut termasuk A. Identifikasi, B. Deskripsi bagian, C. Definisi, D. Penutup atau kesan-kesan. Struktur teks deskripsi terdiri dari identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Kutipan paragraf ini termasuk bagian identifikasi. Hal ini diperkuat dengan adanya satu buah kalimat definisi yang terletak di awal paragraf ya. Di situ memuat pernyataan umum. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 4. Perhatikan kalimat di bawah ini. A. Ada pula yang berulat. B. Keadaannya begitu lurus. C. Pohon-pohon itu meranggas.
D. Beberapa di antara pepohonan itu bahkan ada yang mati. E. Jangankan berbunga, daun-daunnya pun hampir tidak ada. F. Beberapa pohon tanaman hias di halaman rumahku tidak mau berbunga. Susunan kalimat yang benar sehingga menghasilkan teks deskripsi yang padu adalah A. C. A, B, D, E, F. B. C, B, A, D, F, E. C. F, E, D, C, A, B. D. F, E, A, C, B, D. Nah, kalimat-kalimat tersebut sebenarnya ingin bercerita bahwa ada beberapa tanaman hias di halaman rumah yang tidak mau berbunga. Jangankan tanaman itu berbunga, bahkan daun-daunnya pun ada yang tidak ada. Kemudian kondisi lain disebutkan, dari beberapa pohon itu ada yang daunnya meranggas, kemudian kondisinya sangat kurus, ada juga yang berulat, bahkan ada beberapa pohon yang mati. Maka supaya menjadi teks deskripsi yang urut, kalimat-kalimat tersebut dapat kita susun dengan urutan. Beberapa pohon tanaman hias di halaman rumahku tidak mau berbunga. Jangankan berbunga, daun-daunnya pun hampir tidak ada. Ada pula yang berulat. Pohon-pohon itu meranggas. Keadaannya begitu kurus, dan beberapa di antara pepohonan itu bahkan ada yang mati. Jadi susunan yang tepat adalah yang D. Soal nomor 5. Bacalah langkah-langkah menyajikan teks deskripsi berikut. 1. Mengembangkan kerangka menjadi teks. 2. Membuat kerangka karangan. 3. Mencari data. 4. Menentukan tujuan. 5. Menentukan tema. Urutan yang tepat untuk langkah-langkah menyajikan teks deskripsi adalah A. 5, 4, 3, 2, 1. B. 2, 3, 4, 5, 1. C. 3, 4, 5, 1, 2. D. 5, 4, 1, 2, 3. Kita setelah tahu bahwa untuk menulis teks deskripsi, langkah yang harus kita lakukan yaitu pertama, menentukan tema, setelah itu menentukan tujuan, kemudian mencari data, lantas membuat kerangka karangan, dan terakhir mengembangkan kerangka menjadi teks. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah yang A. 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor 6. Sekarang ini banyak hewan langka karena ulah para pemburu liar. Titik-titik biasanya menjual hewan buruannya kepada para pedagang hewan langka yang nantinya akan dijual kembali ke luar negeri. Kata ganti yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah A. Kami, B. Dia, C. Aku, D. Mereka. Kata ganti yang tepat untuk melengkapi bagian tersebut adalah yang merujuk kepada para pemburu liar. Nah, para pemburu liar ini sifatnya jamak atau lebih dari satu, sehingga di sini tepat jika diganti dengan kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 7. Rumah makan Bugala di sebelah selatan alun-alun Kota Malang. Rumah makan ini dengan masakan tradisional Jawa. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas agar menjadi paragraf deskripsi yang padu adalah A. Berada, tersaji. B. Berlokasi, terkenal. C. Terletak, terkenal.
D. Ada dipadukan. Jawaban yang tepat adalah B. Berlokasi dan terkenal. Soal nomor 8. Bacalah kutipan teks deskripsi di bawah ini dengan cermat. Kemolekan pantai Parangtritis serasa sempurna di sore hari. Pada sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan sangat-sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Tema teks deskripsi di atas adalah A. Lingkungan, B. Pariwisata, C. Pemerintahan, D. Kependudukan. Paragraf ini menggambarkan keindahan alam pantai Parangtritis di sore hari. Dengan begitu, yang menjadi tema dalam teks deskripsi ini adalah B. Pariwisata. Soal nomor 9. Bacalah kutipan teks deskripsi berikut dengan cermat. Kemolekan pantai Parangtritis serasa sempurna di sore hari. Pada sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Dalam struktur teks deskripsi, paragraf di atas merupakan bagian A. Identifikasi, B. Definisi umum, C. Deskripsi bagian, D. Penutup. Jika kita melihat dari isinya, paragraf ini bercerita tentang pantai Parangtritis di waktu sore hari. Paragraf ini menceritakan bagaimana keindahan pantai Parangtritis di waktu sore hari, sehingga ini merupakan salah satu bagian dari keseluruhan pantai Parangtritis. Maka paragraf ini termasuk deskripsi bagian. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 10, bacalah kutipan teks deskripsi berikut dengan cermat. Kemolekan pantai Parangtritis terasa sempurna di sore hari. Pada sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Pernyataan berikut sesuai dengan isi teks di atas, kecuali A. Kemolekan pantai Parangtritis secara sempurna di sore hari. B. Melihat matahari terbenam merupakan saat sangat istimewa. C. Terbenamnya matahari di pantai Parangtritis sebagai lukisan alam yang memesona. D. Sihir menyebabkan matahari masuk ke dalam hamparan air laut. Pilihan jawaban A ini sesuai dengan isi dari kalimat pertama paragraf tersebut. Kemudian pilihan jawaban B ini sesuai dengan isi yang dinyatakan pada kalimat kedua. Sedangkan pilihan jawaban C ini sesuai dengan kalimat kedua dan kalimat ketiga. Sedangkan yang D ini tidak sesuai dengan isi bacaan. Karena di dalam bacaan justru yang seolah-olah tersihir itu adalah kita ketika menyaksikan matahari perlahan-lahan masuk ke dalam hamparan air laut.
Sementara pada alternatif D ini disebutkan bahwa yang menyebabkan matahari masuk ke dalam hamparan air laut itu adalah sihir. Jadi yang tidak sesuai dengan isi teks bacaan adalah jawaban yang D. Nah, itu tadi anak-anak pembahasan soal untuk materi teks deskripsi dari dalam buku e-books untuk kelas 7. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum boleh untuk segera subscribe, sebab dengan begitu kalian telah membantu Bapak untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih.